Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya Andi Taran Purnomo dengan NIM 1942-3081 akan sedikit memaparkan, yaitu dengan tema penentuan harga dalam Islam. Dalam Islam, konsep penentuan harga berdasarkan pembentukan harga alami antara permintaan dan penawaran. Hal ini bisa dilihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu harga melonjak pada masa Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi tersebut, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami." Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang membentangkan, dan memberi rezeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku pada kezalimanku dalam darah dan harta." Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa Islam memandang pembentukan harga berdasarkan sunatullah atau berjalan alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan dari kuasaan manusia. Menentukan harga akan menimbulkan ketidakseimbangan pada pasar yang berarti akan menimbulkan kerugian bagi pembeli ataupun penjual, yang berarti ada kezaliman dalam hal tersebut. Oleh karena itu, harga harus sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di suatu pasar. Maka harga barang tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah karena ketentuan harga harus tergantung pada hukum permintaan dan penawaran pada pasar tersebut. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekankan dan merugikan para konsumen. Sementara itu, Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang membahas ekonomi dalam bukunya Al-Hisbah fi Al-Islam dan bukunya Hukum Publik dan Privat dalam Islam, memperkenalkan konsep harga yang adil. Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil yaitu nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara luas atau umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang yang sejenisnya di tempat dan waktu yang berbeda. Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam berinteraksi, pertukaran, dan berbagai hubungan lainnya. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangannya mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka. Untuk menerapkan harga yang adil, Ibnu Taimiyah menentang adanya praktek monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok manusia yang melakukan monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan regulasi atau pengaturan terhadap harga. Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dan mengadakan transaksi timbal balik di antara masyarakat. Ada dua terma yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara atau adil, al-iwad al-mis, dan harga yang setara atau adil, saman al-mis. Dia berkata, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan. Nafs al-adl. Iwadul al-mis adalah penggantian yang sama yang merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Adapun saman al-mis adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barang dapat diterima secara umum atau luas sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip
la doror, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain dengan berbuat adil, maka tidak akan terjadi kezoliman. Penetapan harga dalam perspektif Islam, Islam sangat konsen terhadap masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan keseimbangan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran negara untuk menetapkan harga dan sebagian ulama memperbolehkan dan membenarkan. Dalam kisah Nabi Muhammad SAW setelah pindah atau hijrah ke Madinah, maka beliau menjadi pengawas pasar. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Salah satu buktinya yaitu Nabi Muhammad SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga. Pada saat itu, harga sedang naik-naiknya karena dorongan dari permintaan dan penawaran yang dialami oleh pasar. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat, sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme penentuan pasar harga dalam Islam sesuai dengan maqasid al-syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah SAW saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi, pada saat situasi tertentu dengan dalil maqasid asy-syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang dan penawaran kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi, apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas ambang kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia. Maka seorang penguasa atau pemerintah harus ikut campur dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya pembunuhan, penimbunan barang, dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, dan ulama lainnya menyatakan walaupun kondisi apapun, penetapan harga oleh pemerintah tidak dapat dibenarkan. Jika dilakukan oleh pemerintah, maka hukumnya haram. Matokan harga merupakan suatu kezaliman menurut mereka. Baik harga itu melonjak tinggi yang disebabkan oleh tingginya permintaan maupun ulah spekulan maupun faktor alam, segala bentuk campur tangan pemerintah dalam penetapan harga tidak boleh. Namun, Ibnu Taimiyah menolak jumhur ulama yang mengharamkan secara mutlak penetapan harga tersebut. Sejumlah ahli fikih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi genting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Pada masa kenabian, dalam dunia perdagangan Arab menjadi kesepakatan bersama bahwa tingginya rendahnya permintaan terhadap komoditas tertentu ditentukan oleh harga yang bersangkutan, yang mana jika tersedia sedikit barangnya, maka harganya akan mahal, dan apabila tersedia banyak, maka barang tersebut akan menjadi murah. Dalam pembahasan harga serta hal-hal yang terkait yang mengungkapkan pendapat para ekonom muslim, yaitu Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Pertama, Abu Yusuf, ahli ekonomi Islam, yaitu Abu Yusuf ulama pertama kali yang menyinggung mekanisme pasar. Ia meneliti peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.
Fenomena umum inilah kemudian dikritis oleh Abu Yusuf. Pemahamannya tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand. Ia membantah fenomena tersebut karena tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit, harga akan mahal, dan bila persediaan melimpah, maka harga akan menjadi murah. Abu Yusuf mengatakan, kadang-kadang makanan berlimpah, akan tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit, tapi relatif murah. Yang kedua, Al-Ghazali telah menjabarkan secara rinci kan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Menurut Al-Ghazali, pasar merupakan dari bagian keteraturan alami. Secara rinci, ia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan, dan pada saat lain, ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern. Beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Menurutnya, mengurangi margin, keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat ketidakadilan dan ketidakadilan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagian akibat manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah oleh Taimiyah dengan tegas. Ia menyatakan bahwa sebagian orang terlibat dari transaksi dan naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan. Peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran atau permintaan. Yang keempat, Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah ia menulis suatu bab harga-harga di kota, yang mana Ibnu Khaldun membagi jenis barang-barang yang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang perlengkapan. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak di kota besar, maka perdagangan barang-barang tersebut kebutuhan pokok mendapat prioritas supply. Bahan pokok penduduk kota besar jauh lebih besar daripada suplai bahan pokok penduduk kota kecil. Menurut Ibnu Khaldun, penduduk kota besar memiliki suplai bahan pokok yang melebihi kebutuhannya, hingga harga bahan pokoknya di kota besar relatif murah. Sementara itu, suplai bahan pokok di kota kecil atau perdesaan relatif kecil karena orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harganya relatif mahal. Ibnu Khaldun mengatakan, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harganya akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Dengan demikian, maka sebagaimana Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun juga sudah mengidentifikasikan kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga. Harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan. Ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksud perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar. Dalam teori, harga ada beberapa hal yang harus dipelajari untuk memahami secara keseluruhan, yaitu diantaranya tujuan penetapan harga, metode penetapan harga hukum asal,
harta, yaitu tidak ada penetapan harga. Dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat. Sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme pasar penentuan harga dalam Islam yaitu sesuai dengan maqasid syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia.